Saya persilakan selanjutnya Bapak Menteri PAN RB 2012-2014, Bapak Dr. Insinyur Azwar Abu Bakar, MSI. Saya persilakan Bapak. Pak Dr. Azwar Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, yang saya hormati Menteri Sofyan Jalil, Menteri Agama, PLT Gubernur, Wali Nagro, Direktur, Cendekiawan, pokoknya semua lah, termasuk yang paling penting itu Pak Surya Dharma yang menggagas ini semua. Dan baik di Aceh, di Jakarta, di luar negeri. Syukur alhamdulillah pagi ini, siang ini kita bisa bertemu. Saya udah 5 bulan 1 minggu lockdown di Banda Aceh. Jadi dengan ada ini saya bisa ngikuti lagi dengan teman-teman. Syukur. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, COVID ini sama seperti tsunami, seperti kata Pak Novan. Jadi sungguh pasti. Insan akan aku coba dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan nyawa, kehilangan harta benda, dan mata pencaharian. Tapi Allah bilang, beri kabar gembira kepada mereka. Ya, apabila timpa musibah tersebut, dia berkata, semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kepada mereka, Allah berselawat. Berselawat dan memberikan rahmah, serta memberikan petunjuk. Nah, inilah ayat yang saya pakai waktu menghadapi tsunami. Itu Al-Baqarah 156, 157. Jadi ini COVID ini menyerang semua aspek, tidak ada kecuali. Nah, sekarang kita tidak panik, karena Allah bilang suruh sabar. Jadi kabar ini. Nah, salah satu komunikasi hari ini adalah membagi pengalaman, membagi ide, supaya kita saling mencari, sehingga kita betul-betul di tahun 1 Hijriah ini bisa hidup dalam suasana baru, dengan penuh petunjuk ke depan. Itu yang pertama. Jadi kita nggak usah pesimis. Yang kedua, saya teringat dengan cerita Nabi Yusuf. Al-Aziz Raja Mesir mimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Lalu itu dibuka oleh Nabi Yusuf bahwa akan ada 7 tahun kekeringan setelah 7 tahun yang penuh dengan panen yang melimpah. Nabi Yusuf pun menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu yang mengurus mengelola logistik. Hari-hari ini Aceh terkena dampak. Tidak separah dari daerah lain. Tetapi secara ekonomi, karena dana Aceh berasal dari pengaruh dari dana pusat, kita sangat bergantung kepada APBN dari pusat. Jadi kalau kita perhitungkan ke depan dengan perkembangan pembangunan, dana pajak dan impor, dapat diperhitungkan mungkin Aceh yang tadinya 17 triliun per tahun bisa tinggal 12 triliun. Nah, ini situasi yang kita tidak harapkan, tapi kita boleh pertimbangkan. Banyak kajian-kajian ekonometrik bisa membahas itu, apalagi sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi, postur APBN kita seperti apa. Pasti kita menurun. Nah, pada saat kita menurun itu, maka bagaimana saran daripada Nabi Yusuf kepada raja agar menyimpan bulir-bulir gandum di tangkainya, makan seperlunya. Maka saran saya sebagai orang katakanlah kebijakan, sedikit ngerti-ngerti kebijakan, meskipun sudah diatur semua APBN kemarin, APBD di Aceh sudah disahkan, tapi perlu dievaluasi. Mengingat situasi ke depan akan berubah. Pertama, uangnya akan masuk berubah, situasi yang diharapkan juga berubah. Maka menurut saya perlu duduk lagi, meskipun pemerintah sudah membuat undang-undang nomor 1 2020 tentang katakanlah langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dengan sendirinya tanpa minta persetujuan, masih bisa laksanakan untuk kecepatan. Tapi membagi pengetahuan,
membagi pengetahuan, rasa kebersamaan, saya kira perlu dibina di Aceh. Saya 5 bulan di Aceh, saya ingin merekomendasikan bahwa dalam merumuskan hal-hal ke depan, kita perlu duduk bersama. Stakeholder minimal, eksekutif, legislatif, kampus duduk. Ada ruginya. Musyawarah itu jauh lebih bagus daripada tidak musyawarah. Saya punya catatan. 10 tahun terakhir, memang, atau katakanlah dana otsus selama ini agak kurang tepat sasaran. Saya berani katakan demikian. Sehingga ada semacam ragu-ragu mengajak banyak orang. Saya kira itu bisa diatasi dengan membuat sebuah konsep bersama, dengan strategi bersama untuk COVID apa yang kita harapkan, untuk menanggulangi pangan apa yang kita harapkan, untuk mencegah pengangguran apa yang kita buat. Buat konsep bersama sehingga semua pihak bisa diyakinkan. Kampus ikut sebagai wise man atau wasit, kemudian Pemda, kemudian DPRD, NGO ikut sama-sama. Ini kita punya masalah bersama, uangnya terbatas kita punya bersama. Bersama-sama. Kalau terjadi deadlock, boleh gubernur ambil alih dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 2020. Tapi selama bisa musyawarah itu jauh lebih baik. Saya kira itu saran saya. Mudah-mudahan ini tidak menggurui, tapi saya kira saya merasakan 5 bulan di Aceh itu perlu dilakukan. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Azwar Abu Bakar. Saya tadi kadang-kadang hilang konsentrasi saya karena lungkalan janggut drone hantu menumpuk nih. Katrip karena 7 bulan. Terima kasih Bapak. Jadi semoga sehat. Dan teman-teman saya pada ketawa bila janggut drone kan. Karena untuk panjang janggut tuh hanya mudah hatinya. Nah, uri ibu panjang. Dan tadi Bapak bicara soal sapi tadi dengan riwayat yang indah itu. Orang Aceh Pegah yang meret si lemo tembun. Jadi kalau sapi gemuk itu selalu mendapat makanan yang sangat baik. Ya kan, yang kurus tinggallah dia kurus. Itulah kepedulian kita. Baiklah, terima kasih. Saya persilahkan selanjutnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Rijal, Rektor Universitas Yahkuala, dan bersiap-siap selanjutnya Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil, MSI sebagai Ketua Forbes, DPR DPD asal Aceh. Saya persilakan Pak Prof. Samsul Rijal. Tadi sudah ada tuh, sudah kita call. Kalau tidak ada, kita pindah kepada Pak Nasir Jamil. Pak Nasir sudah siap? Pak Nasir? Ya, saya siap. Ya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kepada seluruh narasumber dan partisipan, dan juga moderator yang menggawangi acara ini, saya ucapkan terima kasih atas inisiatif ini, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita dan juga memperbanyak rezeki kita, insya Allah. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa di dalam bulan Agustus ini ada beberapa momentum. Pertama, 15 tahun Damai Aceh. Yang kedua, 17 Agustus. Kemudian yang ketiga, kita memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan yang terakhir, ada ulang tahun Taman Iskandar Muda, rumah besar orang Aceh yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, menyangkut dengan judul atau tema silaturahim kita pada siang hari ini, hikmah dan tantangan COVID-19 di Aceh. Saya ingin mengatakan bahwa sebagai bahagian dari masyarakat dan bangsa yang religius, kita harus menyikapi COVID-19 ini dengan 3 hal. Yang pertama imaniyah, yang kedua ilmiah, dan yang ketiga amaliyah. Ya, imaniyah itu kita menyadari bahwa ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk yang tidak bisa dilihat, kita kalang kabut. Ekonomi kita morat-marit, bahkan pertumbuhannya minus. Dan ekonomi dunia juga mengalami perlambatan. Sejumlah negara-negara mengalami siap-siap untuk memasuki masa resesi. Dan ini apa yang disebutkan oleh Pak Azwar, Pak PLT Gubernur, ya soal musibah. Jadi secara imani ya,
kita meyakini bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menguji manusia dengan cara seperti ini? Dalam bahasa Al-Qur'an disebut la'allakum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya ada perilaku kita yang selama ini menyimpang dari keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menguji kita dengan cobaan ini. Yang kedua, kita hadapi secara ilmiah. Kita lihat bagaimana how COVID-19 is changing consumer behavior now and forever. Ya. Bagaimana budaya kerja kita, ya, bagaimana kemudian budaya pembelajaran kita berubah, budaya kerja kita berubah, pembelajaran kita berubah, cara kita berkomunikasi, cara kita mendapatkan informasi berubah, kemudian travel and mobility kita berubah, kemudian shopping and consumption kita berubah, kemudian kita hidup di rumah. Pak Ajwar tadi bilang sudah 5 bulan lebih di rumah. Ya, kemudian bagaimana entertainment kita juga, ya, play and entertainment. Anak-anak kemudian lebih banyak di rumah main game dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian juga bagaimana ya health and well-being. Bagaimana kesehatan dan kita berada dalam kondisi baik. Oleh karena itu bagaimana kemudian ya imaniyah, ilmiah dan amaliyah itu harus kita terapkan. Nah, bagaimana kemudian ya pemerintah Aceh dan segenap seluruh orang Aceh, baik di dalam Aceh, di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya, dengan kapasitasnya masing-masing. Artinya kita berharap agar pemerintah Aceh bisa mengendalikan pergerakan virus COVID ini. Karena memang ini bencana, tidak bisa kita lawan bencana ini. Yang bisa kita kurangi. Sama seperti gempa dan tsunami, nggak bisa kita lawan. Kita hanya mengurangi, kita melakukan mitigasi bencana. Nah, caranya apa? Caranya dengan mengeluarkan regulasi. Ya, kemudian ada uang dan lain sebagainya. Aceh termasuk 5 besar untuk mengeluarkan uang ya untuk penanganan dana COVID ini. Ya, selain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Aceh berada di urutan kelima. Ada 17, sekian triliun yang digelontorkan oleh pemerintah Aceh untuk menangani COVID ini. Bahkan saya dengar kemarin bertambah lagi angkanya, sehingga menjadi 2, sekian triliun. Nah, bagaimana kemudian rakyat Aceh bisa merasakan dampak dari penanganan COVID ini? Bagaimana kemudian pemerintah Aceh dan kita semua mengendalikan pergerakan COVID ini? Sebab kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Pemerintah Indonesia saja bingung dan tidak tahu kapan. Dalam beberapa rapat anggaran di Banggar DPR RI, Menteri Sri Mulyani juga tidak tahu menjawab kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu, ya kita disuruh ikhtiar dan berdoa. Nah, ikhtiar kita bagaimana kita kemudian mengubah tantangan tadi itu menjadi peluang. Bisa mengendalikan ya dengan regulasi tadi, dengan uang, ya dengan dana yang digelontorkan dan juga edukasi. Bagaimana kemudian pemerintah Aceh bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang di Aceh untuk memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat Aceh. Jangan sampai kemudian ada orang bertanya kepada saya, Pak Nasir, apakah COVID ini ada atau tidak? Katanya begitu. Ya, dan itu yang menanyakan bukan orang sembarangan. Artinya bukan orang-orang awam. Orang-orang terdidik, orang-orang yang punya pendidikan. Mereka bertanya, ya, apakah COVID ini ada atau tidak? Mungkin pertanyaan ini bukan pertanyaan yang serius. Tapi mereka kemudian ingin menggugah kita untuk kemudian mengendalikan ini. Bayangkan setelah Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, ya kita kemudian mengalami lonjakan. 2 hari yang lalu saya membaca Aceh berada peringkat 21 secara nasional. Nah, kita berharap kemudian dengan dana yang ada, dengan kepemimpinan yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada, mari kita kendalikan, kita kurangi, kita mitigasi ya bencana kesehatan berupa COVID-19 di Aceh. Karena tanpa ada upaya itu, maka kita tidak akan bisa mengendalikan ini. Kita tidak tahu bagaimana nanti bulan September, Oktober, November, Desember. Ya, karena pergerakannya kita tidak bisa kendalikan. Ya, syukur masih ada usia. Ya, Balitbangkes ya hari ini kosong. Ya, tidak bisa ke sana. Nah, oleh karena itu, ya mau tidak mau saya mengusulkan kepada pemerintah Aceh untuk melakukan semacam tes massal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sumatera Barat. Sehingga setiap hari mereka bisa melakukan tes massal sebanyak 2.000 sampai 2.500 orang. Memang di satu sisi ini seperti aib. Kalau kita tes massal berarti kedapatan, ketahuan. Kalau banyak berarti aib. Tapi di sisi lain itu akan menjadi pelajaran berharga
sehingga kita mampu mengendalikan COVID-19 tersebut. Misalnya, ada orang yang diperiksa di Unsia, kemudian dia langsung ketahuan 2 hari setelah itu dia ketahuan positif. Dia bisa melakukan isolasi. Nah, bagaimana kemudian orang yang diperiksa di Bali, kemudian hasilnya dibawa ke Jakarta, kadang-kadang seminggu belum tahu ketahuan, kemudian dia sudah bergerak kemana-mana. Lalu kemudian seminggu setelah itu diketahui bahwa dia positif, sementara dia sudah berinteraksi, berkomunikasi, bertemu langsung dengan pihak-pihak orang lain. Bagaimana takutnya orang-orang yang ketika teringat bahwa dia pernah bertemu dengan orang yang ternyata positif dengan COVID-19. Nah, karena itu kepada pemerintah Aceh, legislatif Aceh, dan seluruh kepimpinan yang di Aceh, baik formal informal, mari kita bersatu bersama melawan COVID-19 ini. Mari kita tinggalkan ego-ego kita semuanya, kita lawan dengan cara mengurangi dan mengendalikan COVID-19. Saya percaya orang Aceh ini orang hebat-hebat, dan seluruh dunia orang hebat. Nah, mari kita buktikan bahwa kita memang adalah orang yang hebat dan Tuhan memberikan anugerah ini kepada kita selaku bangsa Aceh. Barangkali demikian Prof. Bakhtiar Ali, senior saya di DPR yang hari ini sudah bosan di DPR, sehingga kemudian tidak lagi di DPR. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Pak Nasir Jamil, kalau lihat Bapak menyampaikan tadi itu sangat terang benderang. Tampaknya kalau gaya itu Bapak bawa, insya Allah akan terpilih kembali lagi sebagai anggota DPR. Ya, dengar mungkin nggak kedengaran. Ya. Selanjutnya saya kedengar. Ya, memang lagi terang. Ya, DPR nih, gubernur. Jangan berbicara berkumur-kumur. Oh, di sini di studio ini mengatakan musiknya sudah pindah jalur lagi. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Samsul Rizal, Rektor Universitas Syah Kuala. Dan Bapak sudah siap. Silakan Bapak. Ya, ini memang ada kadang-kadang gangguan teknis. Suaranya nggak dibuka katanya. Oh, suara? Pak Samsul, supaya dibuka suaranya. Pak. Langsung aja. Udah, coba di setel suaranya. Ya. Samsul Rizal. Ya. Ini dia lompat lagi nih. Selanjutnya. Oh, ini. Sudah. Ada Pak Rektor, silakan. Oke, ada. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Bapak PLT Gubernur, Wali Nanggro, para senior semuanya, ada Pak Adnan, Pak Hamam, Pak Prof. Batliar, Pak Fadi Ali, dan seluruh Pak Surya dan hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Saya sebenarnya sudah minta kepada panitia untuk share. Saya juga di blog ini tidak bisa share. Tolong panitia saja. Kalau saya di blog, tolong panitia yang share presentasi saya. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan hanya sedikit. Syukur alhamdulillah kita di siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual. Ya, mudah-mudahan di tengah COVID-19 kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi Iskandar Muda, dari Indonesia dan dunia ini sehingga kita cepat beraktivitas seperti sebelumnya. Saya ingin memberikan beberapa yang disampaikan tadi. Saya ingin meneruskan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nasir. Bagaimana dengan new normal hari ini? Yang sudah kita lihat di Aceh, itu pelanggaran sosial atau physical distancing, juga bisnis masih seperti biasanya, warung-warung kopi, semuanya tidak berubah. Oke, terima kasih. Tidak ada yang berubah secara signifikan terhadap pandemi COVID-19 yang sudah melanda Aceh. Tadi Pak Ajwar juga sampaikan, simpang siur juga terhadap informasi. Tadi disampaikan
Orang tidak percaya. Guru aja tidak memberikan informasi oleh pihak terkait. Apa itu COVID-19? Kita tidak tanya ke ulama. Tidak pernah percaya mereka. Banyak yang dari ulama tidak percaya karena tidak mendapat informasi yang baik tentang COVID-19. Aceh sebenarnya beruntung di awal-awal. Kita di 100 pertama itu membutuhkan 111 hari. Untuk 100 positif membutuhkan 111 hari. Tetapi hari-hari ini itu hampir 100. Tapi yang berjalan-jalan di luar, Pak Azwar Abu Bakar, itu mungkin beribu, Pak. Sehingga Bapak isolasi tadi seperti disampaikan. Karena beribu jalan di luar, karena tidak pernah dites. Karena tadi mungkin jadi aib. Sebenarnya bukan aib. Begitu kita tes, kita tahu, sehingga bisa tracing. Lonjakan kasus kita, ini udah 1.000 lebih, Pak. Udah 1.100. Hari ini udah lebih. Kenapa penyebaran terjadi lonjakan yang begitu besar? Kurangnya peningkatan kapasitas daerah dalam perawatan dan penelusuran, baik tracing maupun tracking. Sehingga, seperti yang saya sampaikan, realita penyebaran COVID-19 tidak tergambarkan dengan utuh. Kalau WHO katakan kalau di bawah 5% yang positif, itu masih bisa dikontrol. Tapi kalau Aceh ini, yang kita periksa positif, yang saya tahu di Unsyah, yang di lab infeksi Unsyah, itu kita 20-30% positif dari yang kita periksa. Minimal 15%. Artinya penyebaran COVID di Aceh ini tidak terkontrol. Udah itu juga ketiadaan aturan yang tegas tentang kewajiban mematuhi protokol. Polisi, Satpol PP tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya himbauan-himbauan. Tidak ada peraturan yang tegas. Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 6. Sampai hari ini peraturan gubernur atau peraturan bupati belum keluar. Atau kita harus tunggu kapan lagi? Meluasnya, tadi seperti yang saya sampaikan, persepsi apatis dan pesimis masyarakat terhadap COVID-19. Itu yang terjadi hari ini. Kita lanjut aja ininya. Apa yang Unsyah lakukan? Unsyah tidak banyak yang Unsyah lakukan. Yang pertama, kita menyiapkan laboratorium COVID-19. Walaupun di awal-awal mungkin ada 1-2 orang yang tidak senang terhadap ada laboratorium infeksi, sehingga berita simpang siur di luar. Saya katakan, kalau tidak ke lab, Unsyah jangan membuat berita. Datang aja ke lab. Kalau memang Unsyah tidak siap, ya tidak apa-apa. Tujuan kita hanya membantu masyarakat. Udah itu kita juga siapkan operasi rumah sakit darurat. Kalau nanti penyebarannya sudah tidak terkontrol, Unsyah harus, karena ada rumah sakit, kita harus siapkan. Tapi kami tidak punya uang. Sama seperti kami siapkan lab infeksi Unsyah untuk COVID-19, ya alhamdulillah hari ini menjadi satu-satunya yang berjalan di Aceh. Ya mudah-mudahan ya dikirim, walaupun nggak dikirim, ya kami tetap akan meriksa. Penyiapan tenaga kesehatan khusus untuk penanganan COVID. Udah itu melakukan riset dan kajian terapan. Yang keenam, Unsyah juga melakukan advokasi dan edukasi secara publik. Karena keterbatasan dana, sehingga kita hanya sedikit bisa kita lakukan. Yang terakhir juga kita membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Dari mana uangnya? Dari sekitar Unsyah yang orang sumbangan. Unsyah sekarang inisiasi juga membuat endowment fund, sehingga bisa membantu para mahasiswa yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah provinsi, bukan pemerintah pusat. Alhamdulillah sudah banyak membantu. Ya. Udah itu apa yang harus kita lakukan? Tadi dengan COVID-19 kita harus hijrah pada COVID-19. COVID-19 mempercepat terwujudnya kontak lens dan cashless society. Seperti yang sampaikan tadi Pak Umam, sebenarnya mau memperjelas tadi bagaimana pandemi yang disimulasi, cuma tadi nggak jadi disampaikan. Yang kedua, implikasinya, interaksi transaksi daring dalam berbagai sektor. Suaranya bisa dibesarin Pak Rektor, dikerasin sedikit lagi. Suaranya dikerasin. Ya. Nggak Ya. jelas ya? Oke, ya. saya pakai. Jelas tapi kurang jelas. Kurang jelas. Tapi saya udah besar. Ya, udah. Oke. Sudah bagus. Udah bagus? Silakan. Oke, Sudah. Terima kasih. Oke. Jadi yang kita lihat, COVID-19 mempercepat terwujudnya contactless and cashless society. Ini juga sangat berbahaya karena kita tidak sering berjumpa. Ya sama seperti guru hari ini tidak berjumpa dengan muridnya. Apa yang dilakukan oleh seorang murid? Padahal pendidikan itu berbeda sangat.
Kalau mencari ilmu ya buka aja Tuan Google, akan kita dapatkan ilmu, tetapi ada sesuatu. Udah itu implikasi lagi interaksi transaksi daring dalam berbagai sektor pendidikan. Kita lihat ekonomi, ya, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Udah itu tantangan sosial bagi anak-anak kita, kesendirian dan individualistik. Ini sangat berbahaya ke depan. Sehingga kita tantangan lagi apalagi yang tantangan dan juga peluang bagi kita di Aceh. Sebenarnya inovasi digital semakin berkembang. Kesempatan kerja dan pasar semakin luas bagi mereka yang memiliki keterampilan. Penetrasi pendidikan formal, non-formal, seperti keterampilan dan penyuluhan dapat semakin masif. Nah, yang masalahnya adalah kita tidak cukup dengan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Bahan-bahan ya, itu tidak cukup di Aceh. Sumber belajar dan konten digital keacehan masih minim. Perlu investasi pemerintah daerah. Yang kedua juga memicu kreativitas tanpa batas dengan adanya digital ini. Udah itu kita lihatkan keterlibatan masyarakat Aceh di seantero dunia yang hari ini kita bisa saksikan dapat semakin kontribusi dalam membangun Aceh ke depan dengan adanya seperti ini. Jadi karena waktu 5 menit, saya hanya memberikan beberapa rekomendasi dalam penutup. Yang pertama, kita perlu intensifikasi proses penelusuran, tracing atau surveillance di Aceh untuk uji swab. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir Jamil untuk uji secara massal untuk mengetahui realitas penyebaran COVID-19. Walaupun nggak usah pakai lab usia, nggak apa-apa. Tapi tujuan utama kita bagaimana untuk melakukan tracing. Yang kedua, diperlukan edukasi dan komunikasi risiko yang efektif terkait new normal dengan melibatkan ulama dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, pemberlakuan aturan yang tegas tentang kewajiban mematuhi protokol COVID-19. Ini harus ada peraturan gubernur. Yang keempat, perlu penguatan jejaring pengamanan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan juga pekerja harian. Ini yang belum di pekerja harian. Ada memang yang tadi disampaikan oleh Pak LT, ada beberapa waktu yang lalu diberikan kepada masyarakat miskin atau hampir miskin, tapi tidak secara kontinu, tapi hanya sekali. Ya mudah-mudahan nanti karena tadi Pak Nasir Jamil sampaikan ada uang 2,3 triliun yang sudah di nomor 5 lagi di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu masyarakat pengamanan sosial. Yang kelima, pemerintah perlu mempersiapkan Aceh menghadapi era contactless and cashless society. Perlu stimulus kepada masyarakat dalam menangkap peluang-peluang pasca pandemi COVID-19 ini. Ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan karena waktu juga sangat terbatas. Ya, mudah-mudahan ya dengan dorongan dari kita semuanya, ya, COVID-19 di Aceh ini cepat berlalu. Yang penting kita harus melakukan tes secara massal, tracking dan tracing secara cepat. Jangan kita duduk berdiam diri dan ajak seluruh masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung. Seluruh stakeholder untuk terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Samsul Rizal. Dan saya pikir beberapa penekanan yang disampaikan itu, saya yakin sekali Pak Gubernur Nova juga mendengar dengan seksama, karena dalam konteks implementasi tentu tidak lepas dari tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling bertanggung jawab di daerah, yaitu adalah Pak Gubernur. Baik, selanjutnya saya beralih kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Haji Sulaiman Abi SH, MSc, kepada Pak Sulaiman Abi, yang sering dipanggil dengan istilah Abi, saya persilakan. Atau kalau Bapak belum siap, saya akan terbang ke Amerika untuk bertemu dengan saudara kita Adron. Silakan Pak Sulaiman. Ada Pak Sulaiman? Sulaiman Abi, Mayor Jenderal Purnawirawan. Silakan Bapak. Sambil Bapak mempersiapkan diri, saya pikir tadi sudah ada kontak dengan saudara kita Aldron Raji Yusuf, diaspora Aceh yang sekarang berada di Seattle, Amerika. Sudah bisa connect kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londonnya orang Tringgading.
ngan merdu. Ya, baiklah. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya Halo, sampaikan. interupsi. Adinda, Asairo nemu Ya. kutu pegang apa bahasa Aceh, jadi pegang bahasa Aceh anak buku. Jir bahasa Aceh. Terlalu yang hanya umpo bentuk. Oh, mufum sa. Kamu urung bako-bako dah yo ahli tak soal saya. Silakan deh. Nyo na pada bohai yang lun sampaikan di sini. Yang lun boisanya masalah COVID. Masalah COVID-nya bukan hoax. Dan di Amerika sendiri, tiap uronya 50.000 tertular COVID-19. Tiap uronya 3.000 orang meninggal karena COVID-19. Uronya di Amerikanya 5,5 juta orang yang terus meningkat kena COVID-19. Jumlah kematian uronya katertuh 72.000 lebih. Penduduk Amerika cuma 5%. Tapi kasus COVID-nya sampai 25%. Ini sangat mengkhawatirkan. Pada bulan Februari, minggu kedua bulan Februari, itu kasusnya baru saboh kasus. Jino dalam waktu yang sangat singkat, kasusnya berlipat ganda, cukup besar. Uronyo kasus jika di luar kontrol. Mungkin orang merasa bukan Amerika negara superpower, tapi hanya mampu mengatasi COVID-nya. Masalah di Amerikanya nombor isanya karena hanya uniform approach untuk menangani COVID-nya. Jadi tiap-tiap negara bagiannya menangani COVID-nya masing-masing. Lonyo di Amerikanya sebagai civil servant. Lonyo lo kerja bata kota sebagai principal data analyst. Jadi salah satu job lonyo untuk mengkeep tracknya data-data tentang COVID. Bakipan di Amerikanya negara bagian tempat lon tinggalnya dan New York, kamu yang paling awal kena COVID. Tapi karena dua negara bagiannya sangat tanggap dalam menanggapi COVID-nya, jadi alhamdulillah di bawah kontrol. Jadi untuk COVID-nya, dicok data-data tentang kematian, tentang pendapatan, tentang area, tentang Texas, tentang bisnis. Jadi diguduk datanya, sehingga mereka hasilkan profil daripada orang penderita COVID-nya. Kira-kira income-nya pakiban, termasuk orang gasin, pakiban tempat tinggalnya, berdasarkan data-data yang diolahnya, akhirnya dipegang bantuan-bantuan. Jadi bantuan untuk COVID-nya bukan hanya dari pemerintah, tapi dari swasta-swasta juga ikut membantu. Lo rasa untuk Acehnya mungkin jid perpaduan antara pemerintah dan orang-orang kaya yang bisa membantu untuk memberikan keringanan kepada masyarakat gasin. Jadi dengan adanya data yang good-nya, target untuk bantuannya lebih jelas. Jadi menjadi daerah-daerah orang daerah-daerah yang low kejadian COVID-nya dan ternyata daerahnya daerah orang miskin, pemerintah itu akan memberi bantuan pangan, akan memberi bantuan financial, akan meringankan biaya listrik, akan meringankan biaya rental, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih income-nya lebih raya. Yang income-nya lebih raya mungkin akan diberikan misalnya keringanan dalam bentuk lain. Yang seputar COVID di Amerika. Sebenarnya lo yang lo mau pegang tapi yang intinya. Satu masalah yang lo mau pegahnya adalah masalah diaspora. Masalah diasporanya ramai
sebenarnya guru-guru Aceh yang profesional di luar. Nah, tapi kamu hanya jalur untuk memberikan input kepada pemerintah Aceh. Jadi sebagian dari anak-anak kamu yang kerja di high tech, di Google, nah yang kerja di Microsoft, nah yang kerja di petroleum. Jadi hana link. Ini menjadi sesuatu yang kami dambakan. Sehingga kamunya mungkin hanya mungkin financially membantu Aceh, tapi paling tidak kami bisa memberi kontribusi pemikiran. Ambil misalnya sekarang ini, seperti Pak Sofyan Jalil tadi bilang, beliau inginnya anak-anak muda Aceh ini bisa berdiaspora. Tapi masalahnya itu masalah skill. Tamatan dari universitas kita itu skillnya apa? Skill yang bisa marketable kepada dunia. Skill yang marketable kepada dunia, uronyo adalah skill IT. Adakah di Aceh fakultas, sebuah fakultas mengajarkan software engineer? Yang hasil daripada universitasnya bisa bekerja langsung di bidang IT. Jadi untuk berdiaspora itu sebenarnya lagi kamu aja awalnya lagi urungnya peluang. Dan puluhan tahun yang lalu itu masih mudah untuk pergi kemana-mana. Tapi sekarang ini nggak bisa. Harus ada skill. Dan skillnya juga harus skill yang pantas. Yang diperlukan dunia. Yang kedua juga harus di tingkat universitas itu harus diajarkan bahasa Inggris. Karena itu bahasa komunikasi dunia. Cuma saya ingin melanjutkan bahwa setelah pertemuan ini mungkin dengan rekan-rekan yang ada di belahan dunia lain, mungkin kami di luar sana akan mengadakan satu pertemuan untuk menggalangkan, menyatukan diaspora Aceh ini. Seperti rekan-rekan di Qatar itu banyak yang bekerja di perminyakan, ada yang bekerja di gas, di operational of gas. Padahal kesempatan sekali bagi kita dulu itu, tamatan-tamatan dari Unsyah itu yang engineer-engineer, itu bisa di-train di Arun dan dikirim ke Qatar. Tapi itu tidak terjadi. Dan kami dulu itu punya ide itu, bagaimana caranya untuk memberi training, setelah itu mereka bisa dikirim ke Qatar. Tapi kami tidak punya jalur menyampaikannya. Ini yang masalah yang paling dasar. Insya Allah mungkin setelah ini kita mungkin bisa ada connection. Mungkin kami ingin ini anak-anak kami yang di sini yang muda-muda ini yang pintar-pintar ini mungkin bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali itu bisa ke Aceh, bertemu dengan counterpartnya di Aceh. Dari universitas, dari tokoh-tokoh politik, berdialog dengan mereka. Dari dialog ini mungkin akan keluar ide-ide baru. Karena kita membangun Aceh ini nggak cukup dengan ide-ide orang lokal. Harus ada ide-ide baru yang bisa dikawinkan dengan ide-ide lokal. Sehingga ini kita mungkin bisa cepat lebih maju. Saya kira itu aja lah. Dari saya, mudah-mudahan insya Allah ini bisa berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Thank you very much. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya jujur saja membiarkan Adinda untuk berbicara. Sebenarnya Adinda itu sudah melampaui waktunya. Tapi karena urung di rantau, BU hati, ya kan? Jadi kakek lumpuh biu lagi kan. Lumpuh ke saudara kita nyopi, maklum akan lagi. Lung pandang-pandang Adinda, asal kacamata aja agak bulat bacut, lung pikir bunuh John Lennon yang menyanyikan lagu Imagine, ya kan? Hanya beda aja Imagine di fan dia sendiri karena dia begitu fanatik, ya kan? Baiklah, terima kasih. Saya pikir mengenai kemampuan keterampilan IT di negeri kita, terutama di Aceh sudah cukup banyak. Jadi itu juga saya pikir tinggal di
connecting aja, dihubungkan, bagaimana bisa mengoptimalisasi sehingga juga mereka bisa masuk dalam dunia internasional, sehingga potensi mereka tidak hanya tinggal di Aceh. Problemnya di Aceh itu banyak sekali orang pintar, tapi mereka seperti susah bergerak, karena itu juga akses yang mungkin tidak terbuka atau malu-malu atau tidak ada yang memberikan rekomendasi. Jadi saya pikir insya Allah dengan ini ide yang tadi itu mau diadakan pertemuan diaspora yang lebih fokus, insya Allah saya pikir kita dukung. Saya rasa demikian, dan kalau saya tidak salah di Amerika sekarang jam 1, jam berapa nih sekarang? Beda 12 jam, jam berapa sekarang? 14 jam. Jam berapa di sana? Jam 1 sekarang. Ya betul, jam 1 tidak malam. salah. Jadi jam 1, jadi saya rasa bukan bilang sahur, sudah selamat pagi. Jadi kalau memang mau sahur, sudah boleh sahur juga ini pelan-pelan persiapannya. Terima kasih. Sekali lagi insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Selanjutnya saya persilakan Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Sulaiman Abi. Bapak sudah siap di tempat, Pak Sulaiman? Kalau Pak Sulaiman belum siap, saya persilahkan kepada saudara saya Dr. Fakhri Ali. Fakhri Ali, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengar? Nanti dengar? Dengar? Okey. Singkat mantong, katrip tak anda merumpok ngon bakhtiar ya. Sampai ditanya depa awal ya. Okey, menurut Lun, hai-hai yang pendeta perhatikannya naku yang dari Amerika. So nantinya yang lagi join Pak Adron. Adrul, dari Seattle ya. Ya. Kemudian dari ketua Mubesnya, anggota DPR PKS, Nasir Jamil, alenya dari Azwar Abu Bakar, yang poin-poin yang operasional, manageable untuk dilaksanakan. Nasir Jamil, yang karena kontak dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, nah link yang total di antara awaknya, alihnya yang dari Amerika, yang karena global link, menurut dunia yang paling penting, dan the true penaji benarnya, penaji merantaunya penaji benar. Jadi the true diaspora yang awak-awaknya yang di luar Indonesia, yang the true diaspora. Dan memang gagasan diasporanya Lun yang juga ketua TIM waktunya untuk pulih ya. Tapi kon awak-awak yang tinggal di Jakarta nya hana aslinya kon diaspora ya. Okay. Tapi lagi yang di Malaysia, yang di Arab dan segala macam. Tapi Lun hana triple yang paling penting dari Nasir Jamil, dari Abu Bakar, Azwar Abu Bakar, alihnya dari terakhirnya dari luar Nangronya. Karenanya manageable tak gagasan-gagasan awaknya dan bisa dilakukan ini. Oh, dari rektor sabote. Rektornya paling pun aja empirik ya, pengalaman. Gopnya rektornya kan merasanya pakibannya di Acehnya. Hana seakan-akan hana Covid, hana sapuna seakan-akan.
jadi bisnis as usual. Hanya menurut berbahaya tanya. Ahel lagi nyan. Lenya inisiatif yang gecok de rektor kan udang hai macam-macamnya yang perlu perhatikan de pemerintah daerah. Nah, Azwar Abu Bakar pulau ipega dinonyo saat kita nyo dialog. Lagi nyan. Yang boh ego masing-masing kan alihnya dua mesigo, dua mesapat antara Pemda, DPRD, ngon Bandung stakeholder yang berhubungan dengan soal COVID-nya. Dan tanya hanamu doa, ya, hanamu doa bahwa COVID hana metama di Aceh, laginya. Tetapi nyata trendy kemungkinan besar nyana metama. Pulang di Jakarta yang tak hadapi dinonya si Anies Baswedannya pakiban aktif, tetapi COVID tetap metama laginya. Jadi daripada macam-macam lebih get memang tanya dengar ngon serius yang ipega di awak-awaknya yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Fakhri Ali. Jadi beliau memang sangat spesialis untuk mengulas. Paling sedikit juga membantu tugas saya hari ini. Baik, Pak Fakhri. Saya melihat itu latar belakangnya Anda punya perpustakaan pribadi. Saya pernah berkunjung berbincang di sana. Selanjutnya saya persilahkan juga adalah cendekiawan kita, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Humam Hamid. Beliau dikenal memang pengamat sosial, guru besar di Universitas Syakuala. Khusus kepada Pak Humam, idrone hanya pernah dipegang bahasa Aceh. Nah, jadi kembali ke bahasa Indonesia, karena yang counter benar Fakhri Ali, katib lah mewakili Republik, Fakhri Ali pakai bahasa Aceh, di Amerika pakai bahasa Aceh. Dan kenapa itu saya membiarkan itu tadi? Untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul diaspora Aceh. Wah, di luar negeri pun orang Aceh itu bangga dengan kebudayaan, dengan bahasanya. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir sudah terbukti. Jadi nggak sia-sia bikin diaspora Aceh sedunia. Prof. Humam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Bakhtiar yang saya hormati, abang-abang para senior, baik menteri maupun mantan menteri, senior yang cukup banyak makan asam garamnya, saya tidak akan bicara mengenai hikmah. Saya hanya akan bicara tentang apa yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang saya baca lokal yang ada di Aceh selama 4 bulan terakhir ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita di Aceh, apakah kelembagaan ataukah kolektivitas, telah gagal memanfaatkan masa emas. Masa emas antara mulai COVID 4 bulan yang lalu sampai dengan terjadi ledakan jumlah penderita yang positif. Tadi Pak Rektor sudah menyatakan dari pasien pertama sampai ke 100 butuh 111 hari. Dari 100 ke 200 butuh 18 hari. Ke 300 dalam tempo 2 hari. Ini sekarang sedang sampai ke 1000. Kita nggak tahu kapan bertambah. Kapan akan jadi 1000 setiap hari kalau tidak hati-hati. Aceh sekarang, saya nanti minta dikoreksi oleh teman-teman di Aceh, saya menyatakan Aceh sekarang berada dalam keadaan 3 darurat, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama adalah darurat testing. Kita tidak sangat siap, akses untuk testing sangat minim. Bayangkan kota Banda Aceh, ibu kota provinsi, tidak ada puskesmas yang melayani testing. Yang melayani tes. Sementara di Sulawesi Selatan,
sampai ke Pulau Selayar itu ada tesnya. Ini darurat ini. Yang kedua, ada lab kesehatan pusat yang tidak punya bahan hari ini, tidak punya reagent, tidak punya alat tes. Kemudian Aceh itu mengirim spesimennya itu ke Jakarta, ada apa itu urusannya? Unsia ada, labnya mampu, bahkan mungkin sama dengan lab Andani yang ada di Sumatera Barat. Saya ingin mengatakan, Sumatera Barat telah membuat tes kepada 60.000 orang. Dengan hasil positif mendekati 3.000. Jumlah kematian 38 orang. Aceh hari ini baru membuat tes, itu pun berserakan 7.000 tes. Dengan jumlah positif 1.000 lebih, jumlah kematian 30. Jadi 60.000, 38, 7.000, 30. There is something wrong in it. Jadi kita ini mudah-mudahan nanti ini Pemda bisa segera bergerak. Jadi saya harus mengatakan bahwa tadi Fahris cukup bagus, kemudian Nasir juga lumayan. Saya ingin mempertegas. Pertama itu lakukan konsolidasi pemangku kepentingan. Orang kampung, sehebat apapun Prof. Bahtiar Ali yang pakai celana panjang, Fakhri Ali yang pakai baju nggak pakai kopiah nggak didengar. Yang mengatakan COVID itu yang benar ke orang kampung adalah orang pakai ejakrung. The power of kopiah and ejakrung. Saya berkomunikasi dengan para ulama. Apa kata mereka? Kiban lo pegah kabut apa anak orang pegah tanya hanya perlu nolon. Ini fatal sekali. Jadi setelah ada konsolidasi pemangku kepentingan yang berserial dibuat, ada pembagian pekerjaan. Siapa mengerjakan apa? Dan penyakit ini, walaupun namanya penyakit, lebih banyak urusan non-klinis daripada klinis. Perang kita itu di jalanan. Perang kita itu di pasar. Perang kita itu di pesta. Perang kita itu di tempat-tempat orang berkumpul gitu. Bukan di rumah sakit. Rumah sakit hanyalah last front. Pertempuran terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah sangat akut. Oleh karena itu, kalau ini perang lapangan, itu bukan urusan dokter. Itu urusan masyarakat, urusan NGO, urusan guru, urusan kecil, urusan tengku imum, urusan tengku semubut. Tidak dia dengar region kemudian berkembang, itu ada orangnya yang menyampaikan dengan bahasa lokal. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pemerintah daerah juga mempunyai koordinasi yang bagus dengan Pemda tingkat 2. Saya tidak mendengar ada rapat yang sangat serius yang membicarakan tentang penanganan COVID ini antara Pemda provinsi dengan Pemda tingkat 2. Jadi oleh karena itu, mari kita bagi pekerjaan sekarang. Apa pekerjaan masyarakat, apa pekerjaan pemerintah. Pekerjaan masyarakat itu diserukan oleh komponen non-kesehatan. Mahasiswa, guru, kecil, ulama besar. Di Aceh ini kalau hari ini kita bawa Abu Tumin dengan Abu Kuta, safari ke Pantai Barat, panggil semua ulama, terangkan itu, insya Allah banyak yang akan terbantu. Safari beliau ke Pantai Tengah, ke Pantai Timur, dua titik, kumpulkan semua ulama, sampaikan dengan benar. Tetapi hari ini, Prof. Samsul itu, Rektor Unsia, lama betul menunggu siapa yang akan memanggil ini. Ya, itu tidak ada. Jadi the keyword is konsolidasi pemangku kepentingan yang berserial. Ya, jadi kalau tidak, oke, kita bagi pekerjaan sekarang. Pekerjaan masyarakat mengurus diri sendiri, menjaga mulutnya dengan menggunakan masker, social distance.
cuci tangan, ya, dan sejumlah protokol yang itu disampaikan oleh ulama. Itu tidak butuh Profesor Bahtiar itu, apalagi Profesor Umam. Itu yang butuh Tengku Mali, Tengku Dolah, yang punya jamaah 30 orang. Bayangkan se-Aceh itu ribuan Tengku Dolah. Ya, itu untuk urusan masyarakat. Urusan pemerintah membendung. Membendung bagaimana dengan membuat tes yang masif, yang agresif, yang gampang dicapai oleh semua yang ingin tes. Dan ini juga tidak gampang, ini juga nggak mau orang dites. Ini juga perlu ulama. Setelah ada tes, telusuri, tracing, baru isolasi, karantina, segala macam. Jadi ada upaya defensif yang minor untuk individu, ada defensif yang besar dari pemerintah, membendung. Sampai hari ini lihat Amerika, lihat segala macam, itu berhasil akibat membendung. Ya, baru nanti akhir kita bicara lockdown. Lockdown di Aceh tidak mungkin, kecuali di kota-kota besar. Ya, jangan nanti Pemda panik, begitu banyak itu lockdown seluruh Aceh. Nggak bisa orang tahu cari itu. Jadi ini harus sangat selektif. Oleh karena itu, penting sekali ini pembagian pekerjaan antara berbagai pemangku kepentingan. Kalau pemerintah mau berhasil. Saya menduga, harusnya kita akan mempunyai kurva itu seperti Gunung Selawah. Naik, turun, flat, selesai. Kita kontrol. Tapi kalau kejadian seperti hari ini tidak diantisipasi dengan baik, kurva kita akan seperti bukit barisan. Ya, seperti di Amerika Pak Adron itu. Ya. Selesai di New York, lari ke selatan. Setelah itu lari ke barat, balik lagi ke tengah setelah itu. Ya. Jadi Aceh ini belum mempunyai, maaf ya, Aceh belum punya strategi yang menyeluruh, komprehensif untuk memerangi COVID-19. Sampai hari ini peta itu tidak ada, peta penyebaran yang benar, tidak ada. Ini karena menyangkut dengan kehidupan orang-orang kecil. Sekali dia masuk ke kampung, ini udah banyak di Banda Meriah. Sudah masuk ke 10 Salam. Mereka orang miskin, Pak Adron. Sama dengan orang black atau Hispanik di Amerika. Jadi oleh karena itu, menurut saya, kita pertegas hari ini, kita minta Pemda untuk agresif testing dan agresif tracking. Dan fasilitas untuk tes harus tersedia segampang-gampangnya, dijamin gratis, jangan keluar kalau marah dengan Indonesia, pakai labnya aja, nggak ada masalah. Kalau ada something wrong between kelembagaan, jangan seperti itu. Kita harus pakai seperti Perang Dunia Kedua, Pak Bahtiar. Roosevelt itu dulu ketika dia mau perang ke Eropa, kata temannya, jangan ajak Soviet, itu komunis. Apa kata Roosevelt? Nazi dulu. Setelah itu baru kita selesaikan dengan Rusia. Jadi kalau hari ini ada friksi di Aceh, ayo dulu kita hadapi COVID. Setelah itu kita buat perhitungan lain. Jadi itu yang hendak saya sampaikan. Dan ini terbuka. Saya melihat there is something wrong in it. Kalau Andalas bisa berperan lebih hebat di Sumatera Barat membantu daerah, kenapa Syah Kuala tidak bisa? Apa urusan mengirim spesimen ke Jakarta sampai 3 hari itu nanti rusak itu. Unsia hari ini bisa tes 600 spesimen per hari. Itu belum diberdayakan. Kalau sempat diberdayakan, dan maaf ya, bukan sombong, tenaga kita itu bekerja di lab di Jerman sampai beberapa tahun pulang kemari. Ada yang lulusan dari Australia, epidemiologi. Dia menjadi reviewer, menjadi editor di majalah-majalah jurnal internasional untuk Zika, untuk SARS. Kecil sekali ini. Tapi ini tidak terpakai. What's wrong with it? Jadi ini penyakit kita ini. Mari kita lupakan semuanya yang lain, tunda dulu kalau mau bertanding, setelah ini bertanding. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Ya. Setelah ini kita bertanding, sekarang hadapi dulu Nazi ini. Nazi ini dulu yang kita hadapi. Wabah besar ini. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu mengulas lagi, karena tangan saya tadi sudah mulai pegang-pegang warna kuning. Tapi pas ditutup, terpaksa tidak pernah terangkat. Ya kan? Jadi Adinda, saya pikir itu sebagai self-kritik juga. Dan saya setuju memang kita perlu melakukan suatu pembagian tugas dengan para stakeholder, para pemangku kepentingan. Dan selanjutnya, saya persilahkan biar ada suara perempuan Aceh yang sebenarnya sangat berprestasi, Dr. Umaymah Wahid, MSI, yang juga adalah pakar komunikasi politik dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Adinda, sudah siap? Ya, Adinda halo, Umaymah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Baik, terima kasih Kanda Profesor Bahtiar Ali, sudah lama juga tidak bersua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak Ibu, Kak Kanda dan para pemangku kepentingan yang sudah menyampaikan banyak hal dari tadi, dari mulai acara hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya takut nih dengan bunga warna kuningnya Kanda Prof. Bahtiar ya. Pertama, kalau kita bicara fakta sejarah, tentu kita bicara bahwa hari ini kita harus mengapresiasi apa yang direncanakan dan dilakukan oleh tim, itu satu. Yang kedua, peristiwa hari ini terkait dengan 70 tahun tim, kemudian 75 tahun Indonesia merdeka, kemudian 15 tahun MOU Helsinki, kemudian halal bihalal, dan juga tahun baru hijrah. Yang paling fenomenal adalah COVID-19. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 telah mengubah dunia dalam segala bidang dan tidak ada yang mampu untuk menolak itu sebagai sesuatu yang sangat nyata. Oke, kemudian pandemi COVID itu apa? Apakah kita menyikapinya secara positif atau optimis? Kembali pada kita sendiri ya. Tentu saja kita harus menyikapinya secara positif. Tadi Pak Gubernur juga mengatakan firman Allah bahwa dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudian yang paling menarik dan juga ada tulisan di beberapa online internasional terkait dengan bahwa dalam penanganan krisis kepemimpinan COVID ini adalah butuh kepemimpinan yang kuat. Nah, apakah kita sudah punya kepemimpinan yang kuat atau kita masih lack of leadership? Nah, itu kita, karena kalau kepemimpinannya kuat, mampu mengelola semuanya menjadi lebih baik, penanganan dengan secara terencana dan target yang saran yang bagus. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana mengelola pandemi COVID ini menjadi sebuah peluang, sehingga kita tidak mengeluh saja, tidak menimbulkan putus asa, dan lain sebagainya. Nah, harapannya menjadi COVID ini menjadi sebuah peluang, dan juga harapan, dan juga melahirkan kebaikan dan juga perubahan bagi Aceh. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus dilakukan oleh semua komponen Aceh. Dan bagaimana melakukannya? Tentu saja harus ada tujuan yang jelas. Nah, oleh karena itu menurut saya, Aceh atau pemimpin Aceh terutama dituntut untuk melihat krisis ini sebagai sebuah hal yang positif dan mana caranya bisa kreatif menciptakan perubahan. Ya, kalau dari kampus harus ada temuan-temuan baru, hasil riset dan lain sebagainya. Kemudian beranikah melakukan otokritik tadi, Prof. Human mengatakan gitu. Tentu saja kita harus berani melakukan otokritik bahwa memang masih ada masalah, dan oleh karena itu beberapa momentum besar kita sudah lewat dan hasilnya tidak maksimal. Apakah dengan momentum COVID ini kita bisa memaksimalkan nggak menjadi menghasilkan sesuatu yang baru dan juga bisa melahirkan perubahan dan juga peradaban bagi Aceh ke depan? Oke, apa yang harus dilakukan? Tawaran saya berdasarkan apa yang saya dengarkan juga tadi dari beberapa narasumber. Pertama, memaknai COVID sebagai peluang. Itu satu, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan aktivitas keagamaan. Kedua, terkait dengan hijrah, harus dipahami hijrah sebagai peluang menciptakan perubahan. Nah, kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan, dan yang paling penting adalah ada harapan. Nah, pemerintah dan tokoh masyarakat, baik termasuk ulama, harus memberikan harapan pada masyarakat bahwa ini bukan sesuatu akhir dari sebuah peradaban. Ya, yang selanjutnya adalah mentalnya juga harus kuat dan juga tetap sabar dan bersyukur. Kemudian tentu saja berpikir positif bahwa ini akan berubah. Sebagaimana Pak Sofyan sampaikan tadi, perubahan mindset. Pola pikir yang berubah akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian butuh kepemimpinan yang kuat, itu sudah pasti. Kemudian selanjutnya apalagi kualitas dan pelaksanaan pendidikan di Aceh. Sehingga kan banyak masalah pendidikan karena berubah dari face-to-face communication
di kelas dengan jadi daring atau PJJ. Masalahnya banyak, tentu saja ini harus ada solusi di pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, baik dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan dinas pendidikan untuk membantu saudara-saudara kita, baik siswa, mahasiswa ataupun keluarga yang punya masalah tidak bisa menjangkau digital communication. Kemudian meningkatkan ekonomi rakyat sehingga kemiskinan tidak bertambah, ya. Cari peluang-peluang yang baru berbasis ekonomi UKM dan digital, ya. Keluarga menjadi basis ekonomi masa COVID ini, saya pikir itu salah satu cara yang paling bagus. Kemudian sosial budaya, saya pikir juga perlu merekonstruksi nilai Aceh yang sudah sangat teruji dan memanfaatkan kembali jaringan menasah, jaringan Tunku Inong yang selama ini terabaikan. Saya melakukan penelitian tentang ini, Tunku Inong seringkali tidak dianggap di Aceh. Padahal dalam proses peradaban Aceh selama ini, Tunku Inong itu adalah orang yang mengajarkan mengaji dan agama pertama di setiap kampung di Aceh. Kemudian politik. Nah ini pemilu kada. Politik juga penting dipikirkan. Pilihlah, harapannya adalah pemilu kada nanti menghasilkan kualitas pemimpinan Aceh yang dibutuhkan, yang mampu membawa Aceh ke depan, membawa Aceh ke arah peradaban baru, ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan apa untuk menghasilkan itu semua? Kolaborasi. Semua pihak harus terlibat, baik pemerintah, ulama, NGO, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat dari level kampung yang paling pertama sampai level atas. Kemudian creative thinking dan karakter building keacehan yang harus lebih kuat. Kalau dulu mungkin Prof. Bartiar atau seusia Prof. Bartiar yang laki-laki pernah menginap di Menasah mungkin, ya, untuk membangun karakter Aceh. Kemudian keluar Aceh menjadi hal yang sangat biasa dan sangat tidak menjadi masalah. Karena karakternya sudah mapan, sudah tertanam dengan baik. Kemudian membangun jaringan sehingga melahirkan energi dan kekuatan mengubah keadaan. Jadi nggak mungkin ini kerja sendiri, nggak mungkin hanya pemerintah, nggak mungkin hanya masyarakat, nggak mungkin hanya laki-laki, nggak mungkin hanya bidang ekonomi, bidang pendidikan, tapi semua harus menjadi jaringan menghasilkan sebuah simpul. Tapi siapa yang akan mengelola simpul ini? Siapa yang akan kepemimpinan dan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadikan simpul ini menjadi sebuah energi yang kuat di Aceh ke depan? Dunia pendidikan harus melihat ini sebagai peluang, melahirkan riset-riset yang luar biasa. Karena krisis itu selalu melahirkan sesuatu yang baru sebenarnya. Tidak selalu krisis itu akan menimbulkan masalah saja, tapi juga peluang-peluang yang luar biasa. Oke, kemudian strategi yang saya tawarkan adalah pertama, strategi terkait dengan nama COVID nih, Kanda Bahtiar. COVID-19, pertama, collaboration. Kemudian consolidation tadi, gitu ya. Kita harus berkolaborasi, kita harus melakukan konsolidasi, tidak ada saya dan kamu, yang ada adalah kita bersama, Aceh bersama. Bagaimana membangun Aceh bersama? Kita buanglah sama ini nih friksi-friksi yang bahwa ini macam-macam, ya. Harusnya Aceh menjadi satu kekuatan yang luar biasa karena memang energinya luar biasa, diasporanya luar biasa. Kemudian opportunity, kesempatan apa yang kita punya? Ayo kita pikirkan dan peluang apa yang kita dapat. Karena musibah selalu ada peluang juga, selalu ada kemudahan sesuai dengan janji Tuhan. Kemudian value, nilainya ada nggak? Nilai apa nih harus mendasari kita berubah? Nilai apa yang harus mendasari kita bekerja untuk melahirkan perubahan baru di era COVID ini? Kemudian integrated, tentu saja kita harus punya integritas juga. Nggak ada lagi korupsi juga, nggak ada lagi masalah yang menimbulkan hal yang baru, sama dengan masalah misalnya yang terjadi di Darussalam dan juga dengan UIN kan harusnya tidak terjadi hal kayak gini di era yang sangat luar biasa ini. Kemudian digital transformation, ini kan kebutuhan bersama. Aceh 2012 saja kalau nggak salah Aceh itu Telkomsel itu sudah memberi kekuatan daya internet di Aceh itu luar biasa. Tapi kemanfaatannya itu seperti apa? Ya, apakah berguna untuk kemanfaatan ekonomi, kemanfaatan pengembangan sosial budaya, atau hanya untuk fasilitas di warung-warung kopi dan kafe-kafe aja? Kemudian bisa ditambah lagi dengan 19 itu. Mungkin di 19 ini nilai-nilai keacehan dan komponen Aceh. Nah, kemudian bergerak bersama untuk melahirkan kebaikan baru, memancarkan harapan-harapan baru, dan juga melahirkan sesuatu yang baru, temuan-temuan yang baru untuk Aceh yang lebih baik, untuk peradaban Aceh yang lebih baik. Kita selalu bangga sejarah. Saya punya buku banyak tentang Aceh, punya buku banyak tentang perempuan-perempuan Aceh. Akan tetapi, sekarang itu seperti apa? Sekarang itu bagaimana? Siapa yang akan peduli hal ini? Apakah kita hanya bangga aja, orang lain juga, oh ada Cut Nyadin, ada ini, ada itu, dan sebagainya, ada Cut Mutia. Tapi siapa sebenarnya yang akan menggerakkan ini, melahirkan perubahan-perubahan baru? Siapa sebenarnya, padahal setahu saya Prof. Bahtiar,
Di Aceh itu sesuai dengan pernyataan dari Prof. Samsudin Mahmud, ada sekitar 450 dokter di Aceh. Itu kan sumber daya yang luar biasa. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Simpul apa? Pemahaman apa, pemikiran apa yang bisa dihasilkan dengan sumber daya Aceh yang luar biasa itu, baik untuk Aceh secara locally ataupun untuk Indonesia dan juga internasional secara global. Saya pikir itu yang saya sampaikan, Prof. Bahtiar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, ilung mulu agak tersangak baju. Karena anina umaymahnya katrik tak ada melupok ngelun. Jadi maka waktu itu begitu cepat berjalan, masih tetap lantang. Dan inilah contoh soal pakar komunikasi politik. Ya kan? Pak Pegaban nama lain betul. Gurunya siapa dulu kan? Gurunya siapa dulu? Bahwa semua urusan ini kita harus punya harapan, kita punya hope. Walaupun nanti, tapi pentinglah harapan. Jadi, kurangnya gue minta kedangan yang baru. Jadi kan ini satu harapan dan itu yang harus kita punya.